Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Wijaksono, biasa dipanggil Haris. Saya mahasiswa STMIK Tegal dengan NIM 21195041, jurusan Teknik Informatika kelas reguler Malang. Ya, di sini saya akan sedikit memaparkan atau membawakan sebuah presentasi dari kelompok saya tentang push notifikasi PWA untuk meningkatkan engagement. Engagement itu artinya interaksi antara pembaca dengan PWA itu sendiri atau dengan objeknya. Baik, di sini saya selaku moderator akan sedikit membacakan beberapa kelompok saya atau beberapa anggota kelompok saya. Di sini saya kelompok 2 dengan anggota 4 orang. Yang pertama dengan NIM 21195020, Rafiq Rifaliansyah sebagai pembuat PPT atau pembuat PowerPoint dari presentasi pada kali ini. Yang kedua ada Muhammad Sifa Albana dengan NIM 21195003 sebagai pemateri 1 atau pembaca materi dari presentasi ini yang pertama. Lanjut yang kedua ada Muhammad Haris Wijaksono atau saya sendiri dengan NIM 21195041. Saya sebagai pemateri kedua, samanya seperti Mas Muhammad Sifa Albana sebagai pemateri. Namun bedanya saya di sini sebagai pemateri kedua atau penyambung setelah Mas Sifa Albana membacakan materi yang pertama atau halaman yang pertama. Lanjut yang keempat ada M. Muhammad Taufik Fajar Maulana dengan NIM 21195040. Beliau sebagai editor video yang nantinya akan memperindah atau edit dari video yang kami buat ini. Oke, dan ini ada kilasan dari materi yang ingin kami paparkan atau kami jelaskan kepada kalian semua, kepada teman-teman semua. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 20 halaman terakhir. Ya, terima kasih. Ya, tanpa berlama-lama saya akan langsung berikan kesempatan untuk Mas Muhammad Sifa Albana sebagai pemateri pertama untuk membacakan materi pertamanya. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan sebuah push notification PWA untuk meningkatkan engagement. Seperti yang dilihat pada contoh ini, slide pertama ya, ada contoh example.com dan ada notifikasi we had like to show your notification for the latest news and updates. Oke, bisa diklik no thanks atau allow atau izinkan. Definisi PWA. Progressive Web App atau PWA adalah jenis aplikasi web yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mirip dengan aplikasi natif, dengan kemampuan untuk bekerja secara offline, memberikan notifikasi, dan memiliki performa yang cepat. PWA dikembangkan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, dan dapat diakses melalui browser web tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi khusus. PWA dirancang untuk berfungsi di berbagai perangkat dan platform, memberikan akses yang lebih mudah dan responsif kepada pengguna. Dan yang kedua yaitu keunggulan PWA. PWA mempunyai keunggulan yaitu offline mode atau mode offline, tidak ada jaringan ya. PWA dapat diakses tanpa koneksi internet setelah pertama kali dimuat. Yang kedua yaitu performa cepat, optimalisasi dan caching meningkatkan kecepatan pemuatan. Yang ketiga yaitu icon di home screen, pengguna dapat menambahkan PWA ke layar utama perangkat mereka. Sama seperti aplikasi natif. Push notification atau yang keunggulan yang keempat, yaitu kemampuan untuk mengirim notifikasi ke perangkat pengguna meningkatkan interaksi, seperti yang ada pada halaman yang pertama ini di contoh example.com. Oke, yang berikutnya yaitu apa itu push notification? Push notification adalah pesan atau pemberitahuan yang dikirimkan secara otomatis dari server ke perangkat pengguna, seperti ponsel atau komputer melalui jaringan.
tanpa permintaan langsung dari pengguna. Pesan ini muncul sebagai pop-up atau pemberitahuan di layar perangkat. Memberikan informasi, update, atau promosi kepada pengguna. Push notification digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam aplikasi mobile, situs web, dan progressive web apps atau PWA. Untuk memberikan informasi real-time, mengingatkan pengguna, atau mempromosikan konten atau layanan. Oke, yang slide berikutnya yaitu adalah komponen push notification. Komponen push notification melibatkan beberapa elemen utama yang bekerja bersama-sama untuk mengirim dan menampilkan pesan notifikasi kepada pengguna. Berikut adalah beberapa komponen push notification. Yang pertama yaitu server push notification. Ini adalah bagian server yang menghasilkan, mengelola, dan mengirim push notification kepada perangkat pengguna. Server push notification harus memiliki mekanisme untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui protokol yang sesuai, seperti HTTP atau WebSocket. Yang kedua yaitu aplikasi penerima atau receiver app. Ini adalah aplikasi atau situs web yang akan menerima dan menampilkan push notification. Aplikasi penerima harus terdaftar dengan server push notification untuk menerima notifikasi yang relevan. Yang ketiga yaitu pemberitahuan atau notification payload. Ini adalah pesan atau data yang ingin Anda kirimkan kepada pengguna. Pemberitahuan biasanya berisi judul, teks pesan, gambar, tautan, dan metadata lainnya yang relevan. Yang keempat yaitu service worker. Ini adalah bagian kunci dalam push notification di progressive web apps atau PWA. Service worker adalah script JavaScript yang berjalan di latar belakang dan bertanggung jawab untuk menerima dan menangani push notification. Service worker akan menerima pemberitahuan dari service push notification dan menampilkannya kepada pengguna, bahkan jika aplikasi PWA sedang tidak aktif. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu langkah awal membuat push notification. Keamanan adalah kunci. Pastikan situs mendukung HTTPS sebelum memulai. Integrasi service worker agar aplikasi dapat menerima notifikasi. Yang selanjutnya, slide selanjutnya yaitu mendaftarkan service worker. Kode ini memeriksa apakah browser mendukung service worker dan mendaftarkannya. Seperti yang dilihat pada layar PPT kami, terdapat sebuah codingan JavaScript yaitu di mana menampilkan cara mendaftarkan service worker. Dengan service worker codingannya sedemikian rupa. Untuk slide selanjutnya yaitu permintaan izin. Sebelum mengirim notifikasi, aplikasi harus mendapatkan izin dari pengguna. Ini penting untuk menjaga privasi dan menghindari gangguan. Seperti yang dilihat pada layar PPT Anda, terdapat sebuah codingan sama seperti service worker, namun hanya saja ini menggunakan main.js. Jadi notifikasi ini akan mendapatkan perizinan terlebih dahulu dari pengguna untuk menjaga privasi dan menghindari gangguan. Jika izin diberikan, maka notifikasi akan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Baik, slide selanjutnya yaitu menerima push event. Ketika push diterima, service worker akan memicu event dan menampilkan notifikasi dengan pesan yang diterima. Seperti yang dilihat dalam layar PPT Anda, yang kali ini adalah codingannya berupa service worker.js, yaitu ada self add event listener, push function, atau contoh tambahan yaitu ada icon, page, sound, dan lain-lain. Yang mana icon tersebut merupakan ada sebuah gambar atau peringatan untuk memunculkan peringatan tersebut. Jadi di dalam notifikasi atau peringatan tersebut nanti akan muncul sebuah logo atau gambar kecil yang mana itu akan memberikan sebuah tanda kepada si pengguna bahwa oh iya ini adalah notifikasi begitu. Baik, slide selanjutnya yaitu mengirim push notification. Proses pengiriman push notification dari server ke server service worker di perangkat pengguna melibatkan serangkaian langkah. Yang pertama yaitu pendaftaran. Service worker pada perangkat mendaftarkan dirinya untuk menerima push notification.
Yang kedua yaitu mengirim kunci. Service worker mengirimkan kunci pemberitahuan unik atau subscription key ke server. Yang ketiga yaitu pengiriman pesan. Saat server ingin mengirim notifikasi, server mengirim pesan notifikasi dengan menggunakan kunci pemberitahuan ke perangkat. Yang keempat yaitu tampilan notifikasi. Service worker di perangkat menerima pesan dan menampilkan notifikasi kepada pengguna. Yang kelima yaitu interaksi pengguna. Pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan notifikasi tersebut. Proses ini memungkinkan notifikasi dikirimkan dari server ke perangkat pengguna dan ditampilkan oleh service worker. Bahkan ketika aplikasi atau situs web tidak sedang digunakan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu web push protocol. Untuk mengirim pesan push ke service worker, ada beberapa protokol yang umumnya digunakan, tergantung pada platform dan jenis perangkat yang Anda targetkan. Beberapa protokol utama tersebut adalah yang termasuk yaitu yang pertama HTTP dan HTTPS, yaitu push notification dapat dikirim melalui protokol HTTP atau HTTPS. Ini adalah cara umum untuk mengirim pesan push ke service worker di Progressive Web Apps atau PWA dan aplikasi web. Yang kedua yaitu Firebase Cloud Messaging atau FCM. FCM adalah layanan push notification yang disediakan oleh Google. Ini umumnya digunakan untuk mengirim push notification ke perangkat Android, baik dalam aplikasi natif maupun PWA. Apple Push Notification Service atau APNS. APNS adalah layanan push notification yang disediakan oleh Apple. Ini digunakan untuk mengirim push notification ke perangkat iOS seperti iPhone dan iPad. Yang terakhir yaitu Web Push Protocol. Ini adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim push notification kepada PWA dan situs web. Ini beroperasi melalui Web Push API. Untuk slide selanjutnya adalah libraries popular. Ada beberapa library dan kerangka kerja yang dapat memudahkan proses implementasi push notification pada aplikasi Progressive Web Apps atau PWA. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu Workbook. Workbox adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Google untuk memudahkan caching dan manajemen service worker. Ini termasuk dalam PWA Starter Kit yang disediakan oleh Google. Workbox memiliki modul yang memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengelola strategi caching dan menerapkan push notification dalam PWA Anda. Yang kedua yaitu Push.js. Push.js adalah library JavaScript open source yang dirancang khusus untuk mengelola push notification dalam PWA. Ini menyediakan API yang mudah digunakan untuk berinteraksi dengan push notification tanpa perlu memahami detail teknis yang rumit. Yang terakhir yaitu Service Worker Toolbox. Ini adalah library yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah pengembangan service worker dan penggunaan push notification dalam PWA. Library ini menyediakan alat bantu untuk caching, push notification, dan manajemen service worker. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu implementasi server atau Node.js. Bagaimana mengatur server untuk dapat mengirim push notification dengan library web.push? Seperti yang dijelaskan pada codingan laman PPT kami. Terdapat sebuah server.js, kemudian ada Fabit Cache yang seharusnya dibuat terlebih dahulu. Kemudian ada contoh root untuk mengirim push seperti pada gambar atau pada PPT kami. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengirim push dari server. Bagaimana server dapat menggunakan web push untuk mengirim pesan ke service worker? Nah, jawabannya adalah dengan codingan seperti ini yang ada di gambar PPT kami, yaitu ada lanjutan dari server.js dan kemudian akan diisi atau titelnya itu notifikasi baru dan bodinya yang akan muncul ini adalah isi dari notifikasi. Notifikasi tersebut berisi apa sih? Seperti apakah itu hanya berisi tentang himbauan ataukah itu hanya tentang perizinan dan lain sebagainya.
Begitu. Untuk slide selanjutnya yaitu berlangganan dan unsubscribe. Pengguna harus diberikan opsi untuk memilih apakah mereka ingin menerima notifikasi atau tidak. Ini penting untuk privacy dan UX. Seperti pada gambar PPT kami, terdapat codingan, sebuah codingan yaitu main.js untuk fungsi berlangganan, dan kemudian ada fungsi untuk berhenti berlangganan. Jadi ya nantinya akan ada di mana notifikasi tersebut akan muncul dan mempertanyakan apakah Anda ingin berlangganan. Jika iya akan dilanjut, dan jika tidak maka akan berhenti untuk berlangganan, seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu adalah manfaat push notification. Push notification ketika digunakan dengan tepat dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan engagement, retensi, dan interaksi pengguna dengan aplikasi atau website. Berikut ini manfaat dari push notification, yaitu yang pertama adalah pemberitahuan real time. Push notification memungkinkan aplikasi atau website untuk mengirimkan informasi atau pemberitahuan secara real time kepada pengguna. Apa sih pemberitaan secara real time itu? Secara real time yaitu ketika si pengguna itu memainkan atau menjalankan sebuah aplikasi natif atau website, maka akan muncul sebuah notifikasi langsung real time, yaitu adalah secara langsung saat itu juga, dan tindakan yang saat itu juga dieksekusi. Dan yang kedua yaitu promosi dan penawarannya khusus. Perusahaan dapat mengirimkan notifikasi tentang penawaran atau diskon khusus langsung ke perangkat pengguna, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk berinteraksi dengan penawaran tersebut. Sebagaimana contohnya adalah aplikasi belanja online ya, seperti Shopee atau Lazada atau Tokopedia dan lain sebagainya. Aplikasi tersebut memberikan notifikasi kepada pelanggan untuk memberikan penawaran atau diskon ya, khusus untuk kepada pengguna langsung. Yang ketiga yaitu konten yang relevan dengan segmentasi pengguna berdasarkan perilaku atau preferensi mereka. Push notification dapat disesuaikan sehingga lebih relevan dan menarik bagi setiap individu, meningkatkan kemungkinan interaksi. Dan yang keempat yaitu mengingatkan pengguna. Dalam dunia digital yang sibuk, mudah bagi pengguna untuk melupakan aplikasi atau website yang mereka kunjungi. Betul. Push notification berfungsi sebagai pengingat bagi pengguna untuk kembali berinteraksi dengan aplikasi atau website. Jadi tidak hanya keuntungannya hanya kepada yang hanya sekedar bermain ya, tetapi bisa dapat menjadi pengingat bahwa kapan sih saatnya kita akan berbelanja, kapan sih saatnya kita akan check out, kapan sih kita saatnya akan melihat live streaming dan lain sebagainya begitu. Untuk slide selanjutnya yaitu limitasi dan pertimbangan. Meskipun bermanfaat, ada beberapa batasan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan saat mengimplementasikan push notification di PWA. Berikut adalah beberapa batasan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu keterbatasan pada perangkat. Push notification tidak selalu didukung di semua perangkat atau browser. Pastikan untuk mengidentifikasi browser dan perangkat yang mendukung push notification dan memberikan alternatif atau pengalaman yang setara untuk perangkat yang tidak mendukungnya. Yang kedua yaitu keterbatasan teks dan gambar. Push notification biasanya memiliki batasan pada panjang teks dan ukuran gambar yang dapat digunakan. Pastikan pesan yang disampaikan singkat dan jelas. Yang ketiga yaitu keterbatasan pada tampilan. Push notification biasanya muncul sebagai pesan pop-up atau banner kecil ya di atas layar. Nah, pastikan pesan Anda dapat dibaca dengan baik dan menarik perhatian pengguna. Yang terakhir yaitu izin pengguna. Selalu meminta izin pengguna sebelum mengirimkan push notification. Berikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat yang akan diterima oleh pengguna jika mereka menerima notifikasi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dari seluruh PPT yang kami buat, yaitu adalah push notification memiliki manfaat besar dalam meningkatkan engagement, retensi, dan interaksi pengguna di PWA dengan memberikan pemberitahuan real time, promosi khusus, konten yang relevan, dan pengingat untuk berinteraksi. Dalam mengimplementasikannya, penting untuk mengikuti best
because seperti meminta izin dengan jelas, membatasi frekuensi, memilih waktu yang tepat, dan menyediakan opsi pengaturan notifikasi. Namun, perlu diperhatikan keterbatasan pada perangkat dan browser yang mendukung, batasan pada teks dan gambar, serta keterbatasan tampilan pesan, serta selalu meminta izin pengguna sebelum mengirimkan notifikasi. Dengan memahami ini, pengguna dapat memiliki pengalaman yang positif dengan push notification di PWA. Baik, terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari kami, kelompok 2. Bila mana ada salah kata dari saya atau pengucapan yang kurang relevan dan kurang baik, mohon koreksi dan mohon arahan untuk bisa lebih baik untuk saya dan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.